Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ya Imat? Kabar baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini sembari menunggu teman-teman menyaksikan karena memang dadakan ini kita ngobrol-ngobrolnya. Saya nanti akan mengajak berdialog ya Imat tentang beberapa poin ya yang ada update-update lah. Itu akan saya coba ulik dan nanti Yai Imat saya mau nanya ini, minta kesediaannya. Umpamanya di tengah penjelasan Yai Imat itu saya motong, bertanya apa diperkenankan atau gimana? Silakan, Kang Mas. Ya, oke. Baik, Yai Imat ini yang ya mungkin sekitar seminggu yang lalu atau 2 minggu yang lalu ya, saya juga kurang ingat tepatnya ya, karena saya juga tidak tertarik nyimaknya, cuma ya berseliweran lah. Dan ada ya secara tidak sengaja juga teman-teman yang lain itu kan ada yang merespon, ada yang membahas entah dari cuplikan tok-tok yang diupload di YouTube dan lain sebagainya tentang Ismail Khalili di Haul Soleh, Habib Soleh yang bertempat tinggal di Tangkul. Nah, apakah dari Yaimat ada respon mengenai itu atau ada yang mau dibahas atau dijelaskan mengenai terkait ceramah dari Ismail Khalili itu ya? Ya, baik Kang Mas Rifki Zulkarnain dan seluruh para pemirsa dari channel Kang Mas Rifki J Baswara. Kita bertemu kembali di channel ini. Semoga semuanya dalam keadaan penuh keberkahan, sehat walafiat. Apabila ada penonton yang kurang sehat, saya doakan mudah-mudahan sehat walafiat, banyak rezekinya. Amin. Amin. Terkait dengan Haul Tanggul itu kemarin kita menyaksikan ada kibin yang namanya Ismail Khalili ya, itu diminta ceramah. Ini sebuah bukti bahwa hari ini dari klan Ba'alawi itu sudah mengakui betapa karomah kiai-kiai Jawa begitu luar biasa dibandingkan dengan klan Ba'alawi. Kalau dulu kan dalam haul-haul seperti itu tidak ada itu ceramah dari kiai-kiai Jawa. Sekarang sudah terbalik keadaannya. Ba'alawi itu seperti sangat tergantung eksistensinya dari kiai-kiai Jawa semacam Lora Ismail Khalili ini. Itu yang pertama, itu menunjukkan bahwa mereka sudah tidak memiliki superioritas mental seperti dulu lagi, tetapi mengemis identitas dari kiai-kiai Jawa untuk menjadi tazkiyah bagi mereka bahwa masih ada kiai-kiai Jawa sedikit gitu, semacam Lora Ismail ini yang masih mempercayai mereka. Itu kan yang jadi saya sangat bahagia, itu sangat bergembira lah istilahnya, seorang kiai Jawa yang hanya selevel Lora Ismail yang masih level di Madura ya, level Madura gitu, sudah diundang dalam level haul yang bagi Balawi itu haul Tanggul itu haul besar itu. Haul kutub, wali kutub versi Balawi gitu. Tapi mereka mau mengundang selevel Lora Ismail yang mungkin di level Jawa Timur aja belum masuk LDM PWNU di Jawa Timur gitu kan. Tapi ini penting bagi Balawi karena mencari orang yang mau untuk diajak bareng-bareng dengan Balawi sekarang sangat sulit. Tokoh-tokoh yang mau diajak bareng-bareng dengan Balawi itu sangat sulit. Mungkin dari level pejabat-pejabat itu kan
hanya Nusron Wahid, kemana-mana Nusron. Di daerah sana ada acara Balawi Nusron. Ke acara lainnya Nusron Wahid lagi. Di acara lainnya Nusron Wahid lagi. Habis dari Tanggul acara Nusron Wahid, tiba-tiba Tempo memberitakan bahwa staf ahlinya menerima uang $1 juta dari korupsi haji kan. Ini luar biasa itu langsung. Cuma kita tunggu KPK itu untuk terus menelusuri apakah Bang Nusron Wahid Al-Kibin ini juga menerima gitu, atau tidak kan. Ya kita biarkan untuk KPK bekerja dengan sebaik-baiknya, jangan tebang pilih. Kalau Gus Yakut berani ditangkap, harusnya sekretarisnya Gus Yakut dulu di PMII atau di Ansor itu harus juga ditangkap gitu kan, harus diperkarakan. Jangan gara-gara Gus Yakut ada di PKB misalnya, Nusron ada di Golkar itu nggak berani nangkap gitu karena ini partainya beda atau dengan alasan-alasan lain. Kembali kepada Lora Ismail itu yang salah satu sisi, di satu sisi saya itu gembira ya, di satu sisi lainnya dia membawa nama Mbah Khalil ini kurang elok lah. Dengan membawa nama Mbah Khalil ini nanti akan merugikan Mbah Khalil. Jadi membawa Mbah Khalil katanya mengisbat Balawi karena memanggil Sayyid, padahal di dalam fikih Imam As-Subki mengatakan panggilan Sayyid itu tidak menandakan bahwa seseorang mengisbat seseorang sebagai keturunan Nabi. Di dalam kitab Rasail fi Ilmil Ansab, Muqaddimah fi Ilmil Ansab itu sudah dikatakan memanggil Sayyid itu tidak otomatis mengisbat nasabnya, hanya mujamalah, hanya abang-abang lambe kalau istilah orang Banten, hanya basa-basi sajalah memanggil Sayyid, memanggil Syarif. Kalau untuk dijadikan saksi di dalam pengadilan sebagai apakah Anda menyebut Sayyid itu adalah mengakui nasabnya, itu belum tentu mau. Ini menurut Imam As-Subki ya. Ada di dalam kitabnya Imam As-Subki, Fatwa As-Subki. Jadi Lora Ismail ini merugikan Mbah Khalil. Jadi kalau misalnya dia mengatakan Mbah Khalil mengisbat, lalu orang Jawa semuanya menyatakan Balawi ini batal nasabnya seperti sekarang, 99% ini kiai-kiai sudah tidak percaya lagi pada nasab Balawi, berarti Mbah Khalil nggak ada pengikutnya dong. Ini adalah mendegradasi pangkat Mbah Khalil yang selama ini menjadi salah satu sanad dari kiai-kiai, sebagian kiai-kiai di Jawa. Nah, dengan dibawa-bawa oleh Lora Ismail ke dalam diskursus perasaan dia, itu diskursus perasaan lah, ini bukan diskursus ilmiah lagi karena sudah tidak mempunyai dalil kan. Kalau diskursus ilmiahnya kan udah selesai, ini mereka Balawi sudah tidak bisa memiliki dalil apa-apa lagi. Tidak ada sudah Balawi yang berani untuk berdiskusi dengan saya menghadirkan kitab abad kelima yang menerangkan nasab Ahmad bin Isa mempunyai anak bernama Ubaid. Tidak ada lagi itu. Tidak ada lagi kiai-kiai yang dulu kibin itu yang mencak-mencak sampai bikin kitab, sekarang masih berani, nggak ada udah. Tidak ada lagi di antara mereka yang sudah berani, masih berani untuk membuat tulisan dengan nama langsung. Banyak sih yang bikin-bikin tulisan tapi beraninya nggak pakai nama. Karena kalau mereka berani menggunakan nama, maka mereka akan langsung akan ditanggapi oleh saya dan kredibilitas mereka akan turun. Karena pasti mereka itu tidak punya dalil. Ini bagaimana orang yang Nabi? Ya, enggak? Iya. Saya baru dengar ini tentang para budak Balawi itu membuat tulisan tapi tanpa nama itu. Itu ada ya? Ada, banyak sekali itu. Banyak sekali bikin-bikin tulisan gitu. Dibantu oleh AI gitu kan. Kemudian disebarkan, tapi disebarkannya nggak pakai nama. Kenapa nggak pakai nama? Kalau pakai nama mereka akan takut dijawab sama saya. Kalau takut dijawab, kalau ditantang, mereka susah nyari dalilnya. Sedangkan dalilnya mereka sudah tahu tidak ada. Karena mereka juga sudah yakin Balawi bukan cucu Nabi. Jadi jangan dikira Kang Mas Rifki, kiai-kiai yang sekarang ini masih mudarah,
dengan Balawi ini meyakini Balawi sebagai cucu Nabi. Mungkin hanya sekelas Lora Ismail itu saja, itu pun bukan berdasarkan dalil, tapi karena dia merasa harus membantu nasab gurunya. Dia kan sekolahnya di Tarim, mondok di Tarim, dengan imajinasi luar biasa ketika di sana bahwa dia akan pulang menjadi abituren dari pondok seorang cucu Rasul yang tiap hari dia berziarah ke Wali Kutub Faqih Muqaddam, ya kan, ke para Ubaid, ke Ahmad bin Isa. Tapi ketika dia pulang ke Indonesia, ternyata di sini dikatakan kuburan Ahmad bin Isa tidak ada di Tarim. Kemudian Ubaid tidak ada di Tarim. Sedangkan dia sudah nggak pakai sendal di sananya itu untuk menghormati Faqih Muqaddam. Lora Ismail itu disebutkan, dia cerita di Tarimnya nggak pakai sendal untuk menghormati para wali-wali di Tarim. Ternyata walinya bodong. Faqih Muqaddam fiktif, Ubaid fiktif, Alwi fiktif, Ahmad bin Isa makamnya tidak ada di Yaman. Lalu ada masalah psikologis ini untuk Lora Ismail ini, Kang Mas. Nah, dari situlah dia membawa-bawa nama Mbah Khalil. Ya ini yang kurang elok lah. Karena cucu Mbah Khalil yang garis laki itu, kalau dia kan garis perempuan, yang garis laki itu banyaknya dukung saya, Kang Mas. Bahkan kemarin juga salah satu cucu Mbah Khalil memberikan data tentang Mbah Hasyim Asy'ari yang didawir oleh seorang Balawi. Ya, seorang Habib itu. Waktu Mbah Hasyim Asy'ari masih muda, umurnya masih 49-50 tahun, itu pernah didawir sama Balawi. Ada manuskripnya. Saya dapat dari cucu Mbah Khalil. Nah, jadi cucu-cucu Mbah Khalil yang lain dukung saya, bahkan ada yang pengen bebesanan dengan saya. Nah, itu tapi kenapa Lora Ismail ini masih begitu? Ya, jawabannya bukan karena masalah data, bukan karena masalah sumber, bukan karena dalil, tapi karena ada sebuah murabatah masikhah. Artinya ada hubungan keguruan itu yang dia merasa harus membela nasab gurunya, padahal tidak begitu. Kita harus lebih mau membela nasab Rasulullah yang dipalsukan Ba'lawi daripada kita membela nasab guru kita. Yang jelas nasab gurunya Lora Ismail itu berkaitan juga dengan Balawi-Balawi yang tukang mabok, yang berzina, yang sodomi, yang keluar dari Islam, yang teroris, yang ormas terlarang kayak Rizik Syihab dan lain sebagainya. Jadi bukan hanya berkait dengan gurunya sendiri, cuma dia tidak paham kan, namanya masih bocah kan, jadi belum belum luas cara berpikir, membawa-bawa nama Mbah Khalil untuk kepentingan pribadi tanpa dia mau tahu kepentingan keluarga lainnya dan secara lebih luas adalah murid-murid Mbah Khalil. Kemudian secara lebih luas lagi adalah negerinya Mbah Khalil, negeri Madura misalnya, atau negeri Indonesia secara lebih luas lagi. Ini kan Kang Mas juga sebagai orang Madura dan saya sebagai orang yang adat terah Maduranya itu merasa dengan pengambilan nama Mbah Khalil itu ya tidak ridho nama besar dari Madura digunakan untuk kepentingan diri sendiri, karena ini kepentingan diri sendirinya Lora Ismail, bukan demi kepentingannya Mbah Khalil atau keluarga besar Mbah Khalil. Ya udah jelas keluarga besar Mbah Khalil banyak yang dukung kita, yang dukung pejuang-pejuang Nusantara. Ini kepentingan dia sendiri sebagai murid dari Balawi untuk membela nasab gurunya dengan membawa-bawa Mbah Khalil, ya kan? Nah, kalau orang yang tidak memiliki standar keilmuan tertentu, ya mungkin dengan membawa nama besar itu bisa dipengaruhi. Ya kalau sudah levelnya level katakanlah LBM tingkat wilayah tuh udah nggak bisa itu, Kang Mas. Jadi kalau sudah levelnya LBM tingkat
provinsi, apalagi PBNU itu sudah tidak bisa lagi digunakan nama seseorang untuk kemudian melegitimasi sebuah melegitimasi sebuah pendapat. Karena begini Kang Mas, sebenarnya di dalam epistemologi usul fikih kita, orang bertaklid kepada orang yang sudah meninggal itu terjadi perbedaan pendapat apakah boleh atau tidak. Nah, sedangkan orang yang bertaklid kepada orang hidup seperti saya atau seperti kiai-kiai lainnya, itu tidak ada perbedaan pendapat tentang boleh dan tidaknya. Tapi tentang kita bertaklid kepada orang yang sudah meninggal, itu para kiai-kiai masa lalu, ulama besar, itu ada yang tidak membolehkan bertaklid pada orang yang sudah meninggal dunia. Itu bertaklid dalam keadaan jelas pendapatnya seperti apa, bukan hanya meraba-raba seperti Mbah Khalil mengisbat Balawi. Mbah Khalil mengisbat Balawi itu kan hanya raba-raba. Tidak ada sebuah catatan langsung dari Mbah Khalil yang mengatakan bahwa Balawi turun Nabi, tidak ada. Adapun yang dikatakan Lora Ismail di dalam ceramah Tanggul itu bahwa Mbah Khalil memanggil Sayyid, itu sudah dijelaskan dalam berbagai macam literatur bahwa itu tidak mengindikasikan sebuah isbat, ya kan? Walaupun ini isbatnya betul-betul atau pendapat seorang ulama itu betul-betul jelas dalam suatu perkara, kemudian dia meninggal dunia, nah ulama berbeda pendapat apakah boleh kita bertaklid kepada orang yang sudah meninggal. Apakah ada orang yang masih hidup, ulama yang masih hidup yang berpendapat yang sama dengan dia? Kalau ada ulama yang masih hidup yang berpendapat sama dengan ulama yang sudah wafat ini, maka kita harus bertaklidnya kepada orang yang masih hidup, bukan kepada orang yang meninggal dunia. Nah itu perbedaan pendapat lah. Jadi kalau ada yang mengatakan masih boleh kita bertaklid pada orang yang sudah meninggal seperti Imam Syafi'i, seperti Imam Ahmad, itu ya persilakan. Tetapi yang ingin saya katakan di situ ada perbedaan pendapat. Ini menandakan derajatnya itu lebih rendah daripada kita bertaklid kepada orang yang masih hidup. Nah semua ini kan yang disebut isbat Balawi orangnya udah wafat semua. Tidak bisa dimintai pertanggungjawaban apakah betul dia mengisbat atau tidak. Oh dulu Mbah Mun katanya mengisbat. Mana buktinya? Nggak ada. Tapi tanya dong sama keluarganya. Kata saya, Sayyidina Rumel Abbas. Waktu itu saya dengan Rumel. Ini Kang Mas nggak bilang Sayyidina Rumel Abbas ini. Nah ini berarti Gaimat mengisbat Rumel berarti ini. Enggak, itu kan tadi saya bilang ngomong begitu itu bukan berarti mengisbat. Itu namanya Khawatirnya nanti di masa depan ya. Di masa depan bisa nanti jadi kalau masa depan itu mungkin ada turunan Lora Mail ya. Wah, Kiai Mat dulu mengisbat Sayyidina Rumel Abbas. Bisa jadi itu masa depan seperti itu. Nah, itu Mbah Mun yang ada itu mengisbat Sunan Kudus. Itu ada videonya. Ada bukti primer. Ada bukti sezaman. Tapi mengisbat Ba'alawi tidak ada bukti. Mbah Hasyim Asy'ari tidak ada satupun bukti beliau Mbah Hasyim Asy'ari mengisbat Ba'alawi. Mbah Khalil Bangkalan tidak ada satupun bukti Mbah Khalil mengisbat Ba'alawi sebagai keturunan Nabi. Tidak ada. Kalau mengatakan Sayyid itu karena memang dikenal pada waktu itu sebagai nama seperti itu. Itu bukan menandakan sebuah pengisbatan, dan ini adalah ittifaq para ahli nasab, ittifaq para ahli fikih bahwa memanggil Sayyid, memanggil Syarif. Saya juga memanggil Syarif kepada Kiai Syarif Tegal. Bukan berarti saya mengisbat Ki Syarif Tegal sebagai turunan Nabi. Itu hanya memanggil panggilan saja kan. Dan ini ketika ilmu sudah tidak dijadikan sebagai panglima, maka perasaan yang dikedepankan. Ya kalau perasaan yang dikedepankan pidatonya begitu, nggak ada dalil apa-apa. Mbah Khalil, siapa orang yang mengatakan Mbah Khalil tidak mengisbat Ba'alawi? Padahal saya punya manuskripnya Mbah Khalil memanggil Sayyid terhadap Ba'alawi. Memanggil Sayyid itu bisa jadi tuan. Tuan itu berarti itu kinayah. Kinayah juga itu urfiyah. Itu lebih kecil lagi.
karena memanggil Sayyid juga itu bukan syar'iyah tapi urfiyah. Ketika ta'arud antara syar'iyah dan urfiyah begitu, maka tidak bisa itu kita katakan mana dalil daripada bahwa seorang cucu Nabi harus panggil Sayyid. Tidak ada, itu hanya urfi. Urfi itu artinya adat kebiasaan saja. Nah, kalau lugawiyah dan urfiyah ini kemudian terjadi, misalnya dikatakan oleh seseorang, itu jadinya kinayah. Dia bisa bermaksud mengisbat, bisa juga bermaksud bukan mengisbat. Tetapi kata Imam As-Subki, sudah dinas oleh Imam As-Subki dalam kitabnya, pemanggilan Sayyid tidak berarti isbat nasab. Tidak bisa dijadikan isbat nasab. Kecuali ada kalimat. Misalnya Mbah Khalil mengatakan bahwa sesungguhnya Balawi adalah cucu Nabi bila syakin wala raibin. Tidak ada keraguan dan tidak ada lagi kemang-mangan. Baru itu namanya mengisbat. Senawawi Tanara. Mana Senawawi Tanara mengisbat Balawi? Tidak ada, hanya framing saja. Jadi Mbah Khalil mengisbat Balawi hanya framing saja. Senawawi mengisbat Balawi hanya framing saja. Tidak ada dalilnya. Kemudian Mbah Hasyim Asy'ari itu mengisbat Balawi hanya framing saja. Mbah Mun Zubair itu mengisbat Balawi hanya framing saja. Tidak ada dalilnya sama sekali. Padahal kalau tentang Wali Songo, bahwa Wali Songo turunan Nabi, itu Mbah Maimun Zubair ada dalilnya, ada videonya, sudah saya kirimkan sebagai dalil kepada Rumil Abbas dan yang lainnya. Tidak ada. Sekarang ini mereka sudah kehilangan rotan, jadi akar pun harus dipegang. Ketika ulama-ulama sepuh dan tidak bisa, ya Lora Ismail dijadikan suruh ngomong. Nanti kamu ngomong Mbah Khalil mengisbat ya. Ini kasihan kita ini udah nggak dipercaya sama seluruh kiai-kiai. Majma' Fuqaha Jawa. Kumpulan fuqaha Jawa ini sudah mengisbat Ba'lawi batal sebagai cucu Nabi. Syar'an wa tarikhiyan wa janiyan. Ini puluhan ulama-ulama besar yang presentasi dengan bahasa Arab, yang telah mengkaji luar dan dalam. Kemudian mereka telah memberikan qararat Majma' Fuqaha Jawa. Abtalu nasabah Ba'lawi. Telah membatalkan nasabah Ba'lawi. Sekarang saya minta, ada tidak ulama-ulama yang berani menyatakan saya mengisbat nasabah Ba'lawi? Coba itu saya minta Rabitah Alwiyah atau Maktab Daimi kumpulkan ulama-ulama dari Jawa atau dari Balawi yang siap berdebat dengan saya tentang pembelaan mereka bahwa Ba'lawi masih cucu Nabi. Kalau ada, bariskan. Mana dalilnya? Bahwa kitab Nasab abad kelima. Kita teliti, betul atau tidak itu kitab Nasab abad kelima. Yang itu yang pertama, yaitu yang menyatakan bahwa Ahmad bin Isa mempunyai anak namanya Ubaid. Yang kedua, kalau mereka mengaku dirinya Ba'lawi, harus mempunyai kitab yang menerangkan bahwa Jadid punya adik namanya Alwi. Kumpulkan tuh ulama-ulama kibin semua. Siapa yang masih berani untuk berdebat tentang nasab Ba'lawi? Siapa yang masih mau membela nasab Ba'lawi yang batal ini? Silakan bariskan semuanya di Monas kalau perlu, agar kita mengetahui dalil apa yang mau mereka jadikan dalil sebagai pengisbat nasab Ba'lawi. Lalu yang ketiga, nasab Ba'lawi batal secara mustahil. Batal secara mustahil sebagai cucu Nabi. Itu dari tes DNA. Sekarang itu para kibin-kibin yang kayak Lora Ismail sanggup tidak membawa satu saja Ba'lawi Indonesia yang tes DNA dengan J1, haplogrupnya J1, atau kalau tidak mau satu tokoh ahli DNA yang berani mengatakan bahwa haplogrupnya Bani Quraisy dan keturunan Nabi Muhammad adalah G. Karena kita tahu kan bahwa seluruh Ba'lawi yang tes DNA ini ada Al-Hadi, ada Arsal Al-Habsyi, ada As-Sekaf, ada Bin Smith yang ada di Family DNA Al-Atas, itu semuanya G. Orang Kaukasus yang tidak ada kaitan dengan Arab, apalagi dengan Bani Quraisy, apalagi dengan cucu Nabi, tidak ada. Nah sekarang kiai-kiai kibin yang masih mau untuk membela nasab Ba'lawi dengan tanpa malu,
tanpa malu menyakiti Rasulullah Muhammad SAW, minta kepada Balawi untuk tes DNA. Topik Segap panggil, coba saya mau membela nasab ente, tes DNA. Kita lihat DNA-nya apa. Kalau DNA-nya J1, tampilkan, berikan kepada saya akan akui J1-nya yang FGC 10.500. Itu milik Sayyidina Ali. Kalau tidak, saya tidak percaya kalau misalnya turunan Nabi J1, turunan Nabi itu G. Oke, kalau begitu, minta J Nafi, atau siapa saja dari Balawi yang ahli DNA, berani menyatakan bahwa haplogrupnya keturunan Nabi Muhammad dan Quraisy serta orang Arab adalah G, seperti Balawi. Kalau ada doktor dalam ilmu genealogi, dalam ilmu DNA atau doktor pertanian yang dari Balawi berani menyatakan bahwa G adalah sebagai haplogrupnya keturunan Nabi Muhammad, kita akan pertimbangkan. Kita akan pertimbangkan. Bagaimana mempertimbangkannya? Kita akan adu dengan ahli-ahli DNA kita. Dari Yaman, Abdullah As-Suaibi, Dr. Hadi Amili, Dr. Sugeng Pondak Sugiarto, yang lebih hebat dari semuanya. Ini lebih hebat Pak Dr. Sugeng sebenarnya. Cuma orang-orang kita ini kan, Mas, kadang-kadang kalau orang Indonesia memiliki apa namanya itu tidak begitu bangga Indonesia. Iya, maunya orang-orang luar negeri. Kayak Mahdi Rojai gitu kan, minta isbat pada Mahdi Rojai. Padahal Mahdi Rojai orang Iran itu tidak lebih baik di dalam memahami agama daripada kiai-kiai Jawa. Tapi mereka itu berusaha terbang ke Iran, minta surat selembar. Bukannya diterima sama orang Banten, malah ini diabaikan. Kenapa? Dari Iran belum standar Banten. Cara berpikirnya, kritisnya Iran tidak standar ulama Banten. Mungkin daerah lain mau ada yang nerima, silakan aja. Tapi kalau untuk Banten tidak bisa. Tidak bisa, itu ada standarnya. Isbatul haq itu ada standarnya. Nah itu kita nggak bisa maksain juga. Nah tetapi itulah yang terjadi. Bawa-bawa dari Iran, ngomongnya apa Kang Mas? Mahdi Rojai cuma ngomong, tidak ditemukannya nama Ubed dalam kitab-kitab nasab, bukan berarti nasabnya Ubed ini batal. Bisa jadi nasab Ubed ini atau nama Ubed tidak dicatat karena dia berada di tempat yang sulit untuk dijangkau oleh para ahli nasab. Hanya begitu saja. Nah kalau hanya ngomong begitu, mungkin kiai-kiai di kampung-kampung juga bisa tanda tangan itu, minta tuh. Tapi sekali lagi, orang Banten tidak butuh tanda tangan. Orang Banten butuhnya dalil. Dalilnya mana? Tidak ada ilmu pengetahuan itu diukur dari orang. Diukurnya dari dalil. Jadi kalau ngomong, ini ulama anu, ini ulama mengatakan, nggak main tuh kalau sama saya, Bang Rifki. Dari dulu kita di Banten ini, maaf ini memang di Banten itu seperti itu dari dulu. Tidak ada merasa lebih rendah dari suku lain, nggak ada. Orang Eropa merasa kita sebagai orang Banten lebih rendah dari orang Eropa, nggak ada. Kalau orang Eropa macam-macam kita tempilingin. Orang Persia, orang Arab, nggak ada. Kita sama-sama manusia yang satu turunan dari Nabi Adam. Kenapa kita harus merasa lebih rendah dari orang lain? Ya kan? Jadi kalau hanya menjual nama kiai-kiai masa lalu, nggak main tuh. Bawa dalil nggak? Ente bawa dalil nggak sama kita? Kalau bawa dalil kita terima, kita uji dalilnya. Kalau hanya nama besar, nggak main tuh. Kecuali sama orang-orang bodoh. Kalau sama orang-orang bodoh silakan. Anda main nama orang-orang besar. Rekomendasi, tazkiyah. Tapi kalau untuk ilmu pengetahuan, dalilnya mana? Karena al-ilmu bila dalil batil. Ilmu tanpa dalil adalah batil. Yang tidak ada dalilnya tidak boleh diterima oleh orang-orang yang berilmu. Kalau untuk orang bodoh silakan aja Anda bawa nama siapa, mungkin dia takut ketika mendengarnya. Tapi kalau untuk orang Banten tidak bisa.
Nama-nama besar harus diuji. Karena kita bukan melihat nama besarnya, tapi yang harus diuji apa yang dikatakan dan dalilnya mana. Kalau ada dalilnya kita terima. Kalau tidak ada dalilnya kita abaikan. Siapapun yang mengatakan itu. Gitu, Kang Mas. Ya, ya Imat, ini saya mau menggugat sedikit ini. Pertama, Kiai Imat masih, ya ini menurut Kiai Imat ya. Kiai Imat mengkategorikan Mail itu sebagai kiai meskipun levelnya masih jauh di bawah lah. Ya menurut saya bukan kiai dan bukan siapa-siapa dalam ranah keilmuan gitu. Kalau kita sambungkan dengan ceramah terbaru dari Gus Ketum di PCNU Pasuruan, itu apa namanya ya, standar kualifikasi kiai itu harus ini bahasa saya ya, harus disucikan kembali. Jangan setiap orang kemudian dikit-dikit dilabeli kiai, dikit-dikit dilabeli kiai, termasuk Mail. Begitu kalau saya sih tidak setuju Mail. Kok Mail kiai gimana? Secara standar itu loh maksud saya itu. Itu ya kan tadi itu ada mujamalah itu kadang-kadang dipakai lah di dalam pergaulan. Orang sekarang Nusron Wahid saja dipanggil Kiai Haji itu sama presiden. Bahkan ketika Nusron Wahid bisa ngedoa begini nih, dia serius kalau ngedoa kayak Kiai gede itu. Allahumma inna nas'aluka salamatan fiddin. Itu kata Bapak Prabowo, ini harusnya Menteri Agama ini katanya. Iya, itu saya agak curiga Gus Ketum itu arahnya ke Nusron Wahid. Bisa jadi itu. Orang sekarang dia pengen jadi ketum PBNU kali ya. Makanya banyak yang melabeli KH dia KH dari mana? Ini bahaya ini memang kalau misalnya orang-orang politisi kayak Nusron Wahid dikasih gelar KH suruh baca kitab itu nanti susah. Jadi standarnya kiai itu memang kalau dulu ya Kang Mas, kiai itu memang standar di Jawa itu dia yang sudah punya pondok pesantren, dia punya santri, dia punya gedung itu pesantren untuk anak-anak, punya masjid yang dia kelola gitu, kemudian baru itu dipanggil kiai. Sudah ada juga guru yang memberikan izin mensyahidi bahwa dia mampu untuk mengajar anak-anak. Nah itu baru itu dipanggil kiai. Kalau sekarang ini kan kiai itu dukun-dukun aja pakai kiai sekarang. Iya. Dukun-dukun aja pakai kiai. Nah, kalau orang sudah jadi ketua MUI misalnya di tingkat kecamatan atau ketua MWCNU, itu walaupun bukan kiai kebanyakan dipanggil kiai sekarang sama Pak Kapolsek. Pak Kapolsek itu kalau manggil ketua Pak MWCNU ya Pak Kiai walaupun dia bukan kiai. Ketua MUI yang ada di kecamatan dipanggilnya kiai Majelis Ulama Indonesia. Padahal dalam standar antropologis dunia kesantrian belum pantas dipanggil kiai, belum punya santri, belum mengajar, belum ada yang mensyahidi dia ketika membaca kitab misalnya di depan orang banyak. Nah, tetapi karena dia menduduki sebuah posisi tertentu dalam organisasi keagamaan, ya kadang-kadang harus dipanggil kiai. Jadi kiai SK namanya itu. Nanti dari PBNU juga kalau udah ketua PCNU udah panggil kiai padahal dia dokter. Tiap harinya ada di rumah sakit, nggak punya pondok, tapi karena ketua PCNU dipanggilnya Kiai Haji. Termasuk Gus Yahya sendiri itu pakai KH kan baru sekarang jadi ketua PBNU. Dia nggak mau itu, nggak berani dia pakai KH itu Gus Yahya. Tapi sekarang menteri yang pertanahan Pak Nusron Wahid, ATR BPN itu pakai Kiai Haji Nusron Wahid sekarang. Ya dia lagi saya kadang lucu ngelihat Pak Nusron dekat-dekat dengan Balawi gitu ya. Itu pasti ada tujuan itu, pasti yang dia dapatkan lebih dari apa yang dia tampilkan. Ya kibin profesional lah ya. Kalau meminjam istilah Yai Imar itu
Rumel, Ismail, Nusron Wahid. Nah, itu kibin profesional itu. Mungkin ya yang kalau yang Jadi sudah bukan jelas itu kan kibin Rumel. kibin ideologis bukan ya? Iya, bukan lah. Kibin profesional itulah, dibayar, ada transaksional material gitu. Itu kan sudah terbukti itu. Kalau Rumel ya, berdasar pengakuannya sendiri, saya juga sudah nulis artikel investigasinya sampai ke George Soros, Safik Ali, begitu Coba kan sudah itu. saya baca itu ke masalah George Soros itu. Hmm. Coba saya pengen mendapatkan keterangan dari Kang Mas Rifki Zulkarnain tentang apa kaitan George Soros dengan Rumel itu. Secara ringkas, ya nanti teman-teman bisa baca lebih panjang di RMINU Banten ya. Ya, secara ringkas, Rumel disponsori Islami.co. Islami.co itu foundernya adalah Safik Ali. Safik Ali berdasar data yang ada masih menjadi ketua PBNU bidang media dan IT kalau tidak salah. Nah, Islami.co itu disebutkan namanya memperoleh pendanaan dari OSF, Open Society Foundation milik George Soros, yang OSF ini reputasinya sudah mungkin ya, surah wal istiwadoh di berbagai negara, membiayai konflik sosial, politik, rezim change, color revolution, dan berbagai hal lainnya yang untuk menciptakan destabilisasi domestik suatu negara tertentu untuk kemudian mengganti pemerintahan dengan sesuai agendanya. Nah, secara garis besar begitu. Kalau untuk pastinya saya tidak tahu, kan saya tidak punya akses untuk mengakses data-data yang rahasia banget begitu kan. Itu nanti ya nanti yang tahu itu ya Tuhan, PPATK dan intelijen kalau menurut saya ya nanti begitu. Secara ringkasnya begitu. Nah, kalau jadi George Soros. Apa siapa namanya? George Soros. George Soros. Kita sebut aja Soros lah atau Sosro. Jadi Sosro ini founder, dia banyak duit gitu ya. Kemudian nyari-nyari organisasi di negeri-negeri tertentu yang dia bisa infiltrasi di sana untuk kepentingan dia gitu kan. Misalnya tentang kesetaraan, biasanya tentang apa namanya itu demokrasi, politik. Menunggangi isu-isu yang kira-kira masyarakat itu akan tertarik untuk memperjuangkannya begitu. Iya. Nah, kemudian Safik Ali, ketua PBNU ini, dia menjadi ketua atau pimpinan di Islamic.co gitu. Betul. Ya. Nah, Islamic.co ini dapat dana dari Soros. Disebutkan di dalam artikel investigasi Sunday Live Guardian, dan itu sudah beredar ramai ya. Disebutkan, kita juga nggak bisa ya mengatakan fix memperoleh pendanaan, tapi kita bisanya adalah disebutkan namanya memperoleh pendanaan, kan begitu. Jangan takut begitu orang ada pemberitaan. Yang menarik sampai sekarang itu belum ada semacam respon dari baik dari Sayyiduna Rumel Abbas ataupun Safik Ali. Begitu. Kemarahin itu sama Pak Safik itu. Ya dulu kan Mas Safik ini masih jadi ketua NU Online kalau tidak salah dia. Pantes itu NU Online itu TVNU banyak masih menayangkan Balawi-Balawi itu, mungkin karena itu kita bisa mengatakan itu kan, karena ada data dari Kang Mas Rifki itu, walaupun tidak tahu juga itu. Ya yang jelas kalau ada Balawi-Balawi nggak ada yang nonton itu TVNU sama NU Online. Saya pernah waktu ketemu Mas Safik Ali di Surabaya. Kapan kata saya, tulisan saya mau dimuat di NU Online. Kirimkan aja Kiai katanya kan. Saya kirimkan itu ke Mas Safik Ali. Sampai sekarang ini belum ditayangkan tentang nasab Balawi putus itu.
Kemudian Hmm. ketika banyak berita itu, terutama berita yang disebarkan oleh NU garis lurus, bahwa Mbah Hashim mempunyai ratusan guru dari Balawi. Kemudian kita katakan tidak ada guru Mbah Hashim dari Balawi. Ya, akhirnya Sayyidina Rumel ini menemukan satu, Husain Al-Habsyi. Ya kalau sudah ditemukan satu enggak apa-apa. Tapi sebelumnya diomong ratusan oleh grupnya NU garis lurusnya Idrus Romli dan Lutfi Basori. Ratusan, masih ada tulisannya sampai sekarang. Coba diklik itu, Mbah Hashim mempunyai ratusan guru Balwi. Habaib gitu kan. Nah, kemudian Asad Syahab menyatakan 3 gurunya Balawi. Dan 2 ini tidak terkonfirmasi. Sedangkan Husain Al-Habsyi yang terkonfirmasi 1 itu pun hanya sebagai guru 1 hadis itu. Sedangkan Satu aja. Hashim 1 aja. Bentar ya, satu aja hadis itu. 1 hadis. 1 hadis. Sedangkan Mbah Hashim di dalam sanad-sanad Bukhari, sanad-sanad hadisnya itu kepada Syekh Mahfud At-Turmusi. Mencatatnya beliau mendapatkan ijazah hadis Bukhari dan hadis-hadis lainnya dari Syekh Mahfud At-Turmusi. Dan saya ini adalah generasi ke-4 dari Mbah Hashim Asy'ari dari kitab Al-Bukharinya. Karena saya belajar, ya enggak dong, itu kan lewatnya Mbah Mahfud At-Turmusi. Kalaupun ada ya saya coret itu nanti. Tidak mau saya. Karena sudah jelas Mbah Hashim dalam kitab Irsyadus Sari mencatat nama guru-gurunya itu sebagai sanad daripada apa namanya Sahih Bukhari, Sahih Muslim dan lain sebagainya, tidak ada Balawi. Kan Mbah Yai Marzuki pernah mengatakan itu. Tetapi dalam kitab At-Ta'liqat ditemukan 1 hadis yang dia mendapatkan dari Husain Al-Habsyi. Jadi bukan sanad sebuah kitab, tapi sebuah hadis saja. Mungkin ada Husain Al-Habsyi lagi di masjid gitu, lagi ngapain dia, temu sama Mbah Hashim, kemudian dia meriwayatkan hadis itu pada Mbah Hashim. 1 aja. Dan di dalam masalah hadis, Kang Mas, guru itu bukan berarti dia lebih pintar daripada murid. Jadi ada rawin faqih, ada rawin ghairi faqih. Rawin faqih, rawi yang ahli faqih. Rawin ghairi faqih, rawi yang tidak ahli faqih. Itu di dalam ilmu hadis boleh. Misalnya ada orang kampung, dia nggak bisa baca, tapi dia hafal hadis dari gurunya. Ada yang mengatakan an-nadhafatu minal iman. Kemudian dia hafal an-nadhafatu minal iman. Nah, ada kiai besar ingin mendapatkan sanad dari dia. Itu boleh. Jadi seorang kiai besar mendapatkan sanad dari orang kampung yang tidak bisa baca tapi dia bisa menghafal. Nah, itu Husain Al-Habsyi itu guru semacam itu. Bukan dalam arti guru ulama besar. Tidak ada kita Husain Al-Habsyi apa yang bisa kita terima hari ini. Nah, kemudian saya ini lagi ngomong Mas Apik Ali ya. Saya minta kepada Mas Apik Ali, saya minta hak jawab di NU Online tentang silsilah sanadnya Mbah Hashim Asy'ari. Tidak dijawab sama dia. Sampai sekarang tidak bisa ditayangkan. Padahal ini penting. Sebelum isu nasab ini, kitab-kitab saya itu masuk NU Online. Ada kitab Alfiyah dan sebagainya, itu masuk NU Online. Kalau saya selesai. Tapi setelah bab nasab ini, bahwa Balawi bukan cucu Nabi, itu tidak bisa masuk NU Online itu. Apakah ada kaitan dengan Soros itu, saya tidak tahu itu, Kang Mas Rifki. Tetapi kita harus menyelamatkan PBNU ini sebagai sebuah organisasi ulama-ulama Jawa, ulama-ulama Nusantara, agar kembali menjadi mutlak kedaulatan untuk para ulama-ulama Nusantara tanpa ada intervensi Balawi lagi. Karena dalam kepengurusan Gus Yahya ini, tanpa disadari atau disadari, dimasukkan 9 orang, NU mengalami gejolak yang luar biasa. Ada ketidakakuran antara Rais Am dan Ketum PBNU ini baru sekarang.
yaitu ketika ada 9 Ba'lawi di pengurus besar Nahdlatul Ulama. Ini harus perhatikan oleh semua pengurus PBNU dan oleh semua pemegang hak yang ada di PW dan PC. Jangan sampai memilih calon-calon ketua umum yang punya tendensi dekat dengan Ba'lawi atau mempercayai nasab Ba'lawi sebagai cucu Nabi. Berbahaya untuk Nahdlatul Ulama, untuk pesantren, untuk para umat Islam di Indonesia masa depan. Sucikan PBNU dari pengaruh Ba'lawi. Biarkan Ba'lawi suruh bikin organisasi sendiri, EPI ke, Rabita Alawiyah ke. Tapi jangan masuk-masuk PBNU, karena waktu pendirian dia nggak mau ikut. Kita mendirikan NU tahun 1926, bukannya ikut kita, mereka malah mendirikan Rabita Alawiyah 1928. Setelah PBNU, Nahdlatul Ulama ini menjadi rumah besar umat Islam, mereka baru pada ada yang mau masuk. Tetapi seperti yang kita dengar dari Marsilam Simanjuntak, seorang Gus Dur radhiyallahu anhu, itu tegas terhadap para Ba'lawi ini. Bahkan pernah diusir oleh Gus Dur ketika mereka sowan ke Istana Negara, melebihi batas waktu yang telah ditentukan oleh Gus Dur radhiyallahu an. Gus Dur menentukan 5 menit, kamu boleh temui saya. 5 menit masih ngomong aja itu Ba'lawi, diusir sama Gus Dur. Pergi. Itu kata Marsilam Simanjuntak. Gus Dur itu ketika berteriak terdengar sampai luar. Betapa marahnya Gus Dur sama orang-orang macam begitu itu, yang bukan cucu Nabi. Gus Dur udah tahu itu kalau dia bukan cucu Nabi waktu itu. Kemungkinan besar, tapi tidak mengatakannya. Ya. Kemudian tadi tentang Mail itu garis perempuan itu ya saya tidak tahu ya pastinya, cuma ada kabar-kabar yang entah gimana begitu, nantilah itu yang ya keluarganya yang ini nanti. Ya mau garis perempuan, garis laki-laki ya harus menjaga nama besar Mbah Khalil. Kalau membawa-bawa nama Mbah Khalil di atas mimbarnya Ba'lawi begitu, itu merendahkan Mbah Khalil. Nanti kalau orang-orang Kiai Jawa nggak mau ikut, disangka Mbah Khalil nggak diikuti. Kan yang rugi itu adalah sanad Mbah Khalil, murid-murid Mbah Khalil. Yang rugi itu dia jual-jual Mbah Khalil untuk kepentingan pribadi karena dia muridnya Ba'lawi. Nggak boleh begitu. Udah, kalau Anda, Lora Ismail, mau untuk membela Ba'lawi, dalilnya mana? Bawa. Mana kitab abad kelima, kitab nasab, yang menyebutkan bahwa Ahmad bin Isa punya anak namanya Ubaid. Mana kitab yang menyebutkan bahwa Jadid punya punya adik namanya Alwi? Mana tes DNA dari Rizik Syihab, dari Taufik Segaf, dari Lutfi bin Yahya yang menunjukkan haplogrupnya J1? Kalau haplogrupnya G, lalu Anda Lora Ismail masih mau membela Rizik Syihab, masih mau membela Taufik Segaf yang berhaplogrup G, boleh, nggak apa-apa. Tapi dengan syarat bahwa satu doktor dari Ba'lawi, dari kedokteran atau pertanian, yang menyatakan bahwa G ini adalah haplogrupnya keturunan Nabi. Nanti kita akan pertimbangkan. Nggak bisa. Kalau Anda hanya ngomong, Mbah Khalil mengatakan apa? Mbah Khalil nggak mengatakan Ba'lawi sebagai cucu Nabi. Anda jangan jual-jual Mbah Khalil mengisbat Ba'lawi. Mana kata-kata Mbah Khalil yang mengisbat Ba'lawi? Nggak ada. Ucapan Sayyid bukan mengisbat. Saya juga bilang Rumel Abbas itu Sayyid, tapi bukan mengisbat Rumel Abbas sebagai Sayyid. Begitu. Ini jangan ketawa, Kang Mas Rifki, ini kayak maksud ada Rumel ketawa ini. Ya Iwan, yang enggak nih apa namanya, kita sementara ini kita tutup lah topik Mail ini. Ya itu bagi saya memalukan lah, bawa-bawa nama Mbah, nama Bapak untuk kepentingan pribadi, itu bagi saya pribadi sumpah itu memalukan itu. Kalau gentle itu ya head to head dirinya sendiri dong, itu udah itu begitu. Kemudian tadi tentang Mahdi Rojai itu Syiah, padahal Klan Habib Alwi itu nuduh-nuduh kita Syiah.
karena si A tidak boleh dipercaya, tapi mereka minta ke Mahdi Rojai yang notabene si Ah tulen, tanpa keraguan apapun, la roiba fihi. Kemudian ini yang terbaru, ada yang bertanya itu di kolom komentar, manuskrip di Kiai Salim itu apakah termasuk ilmu, ada keilmuannya, atau ada juga tentang silsilahnya ya? Itu gimana ya? Kemarin hasil silaturahmi ke Kiai Salim. Ya, ini penting sekali ini. Saya itu luar biasa. Tadinya saya kira gitu hanya manuskrip tahun 1950, 1970 gitu kan. Karena kelihatannya masih bagus gitu dari jauh. Saya lihat kan di Arah 9 Channel dari Gus Ali Rahman itu ada apa namanya itu ditayangkan, ada manuskrip katanya di Kiai Salim. Saya kan udah lama kenal dengan Kiai Salim itu. Nah, kemudian ketika saya di Banyumas, Kiai Salim kan diundang juga sama saya itu. Tapi dia enggak bisa karena Kiai Salim lagi ada acara. Lalu saya WA, Kiai ada di rumah. Ada, katanya, saya ada di rumah. Saya boleh silaturahmi ke rumah? Ya boleh. Nah, akhirnya sambil saya teringat, saya minta diperlihatkan manuskrip yang diperlihatkan kepada Kiai Joko dari Solo Raya itu. Akhirnya alhamdulillah beliau mengambil 3 buntelan besar dari dalam rumahnya untuk diperlihatkan pada saya. Saya orangnya kan enggak terlalu percayaan kepada apapun sebelum ada bukti. Nah, pas saya pegang langsung ada getaran luar biasa secara rohani yang kemudian saya lihat memang ini manuskrip tua. Ada manggala, ada kolofon. Jadi kan ada manggala itu adalah tulisan di awal kitab yang biasanya itu menyertakan nama, kepemilikan, tahun gitu kan. Ini ada manggala yang menyebut nama Muhammad Arif. Maulana Muhammad Arif ini adalah anak Sunan Derajat. Sunan Derajat anaknya Sunan Ampel. Berarti cucu daripada Sunan Ampel. Nah, itu yang pertama tuh. Ya Allah, betul sekali nih dari manggalanya sudah ada nama yang menunjukkan ini sekitar abad 16 1586-an. Karena cucu Sunan Ampel yang nama Muhammad Arif ini berarti hidupnya sama dengan Sultan Maulana Hasanuddin. Karena Sunan Ampel, kemudian Sunan Derajat. Ini Sunan Derajat walaupun anak daripada Sunan Ampel dan Sunan Gunung Jati adalah murid dari Sunan Ampel juga, tapi Sunan Derajat di dalam satu kitab itu juga berguru kepada Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah. Jadi kitab Mbah Sunan Ampel yang ada di Kiai Raden Mas Muhammad Salim itu bukan hanya mengkonfirmasi tentang keberadaan dari Sunan Derajat dan Sunan Ampel, juga mengkonfirmasi keberadaan Sunan Gunung Jati. Karena di situ disebutkan salah satu ilmu ma'rifat yang dipelajari oleh Mbah Sunan Derajat itu didapatkan dari Mbah Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah Cirebon. Jadi di situ ditegaskan kata Cirebon. Jadi sudah tidak bisa bermakna dua lagi. Kemudian dari naskah sebuah Al-Quran milik Maulana Muhammad Arif juga, itu ada angkanya Kang Mas. Angkanya jelas, 944 Hijriah dengan kertas yang sangat usang. Nah, akhirnya wah, luar biasa. Tadinya saya tidak terlalu semangat. Ekspektasi. Ini luar biasa. Saya lihat dari jauh itu kelihatannya masih bagus. Ternyata kenapa masih bagus? Ternyata dari generasi ke generasi garis laki dari Sunan Ampel ini selalu menulis kitab juga. Jadi Mbah Ampel ini mewariskan sekitar 4 atau 5 kitab saja. Itu pun agak tipis-tipis. Ada yang berbahasa Jawa Kawi Madya dengan tulisan Jawa 2. Kemudian tahlil Mbah Sunan Ampel, Yasin Fadilah, satunya salawat atau Asmaul Husna itu. Nah, yang ketika diwariskan pada Mbah Sunan Derajat, nanti Sunan Derajat nulis lagi. Jadi diwariskan kepada generasi selanjutnya lebih banyak. Nanti Sunan Derajat mewariskan kepada Muhammad Arif lebih banyak lagi.
Maulana Muhammad Arif mewariskan kepada anaknya lagi, lebih banyak lagi. Jadi yang saya lihat baru itu berarti adalah generasi yang lebih muda, yaitu di tahun 1800-an. Jadi manuskrip yang ada itu dari mulai abad ke-15, 1471, 1481, itu milik Sunan Ampel. Kemudian 1580 yang saya lihat ya, itu milik Sunan Ampel yang namanya Muhammad Arif. Yang milik Mbah Derajat itu tentang ilmu ma'rifatullah yang beliau dapatkan dari Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah. Jadi itu sekitar tahun 1500 awal. 1500 awal. Nah, ini saya sudah laporkan kepada Menteri Kebudayaan untuk diamankan. Saya juga lapor kepada Les Bumi PBNU, langsung tangani dengan perpanjangan dari Les Bumi Jawa Tengah untuk datang ke, karena ini harus diinventarisir, Kang Mas, takut hilang. Iya, tapi kalau diambil itu saya tidak setuju, itu biarin aja di Kiai Salim, Kiai. Saya tanya pada Kiai Salim, Kiai, ini bagaimana kalau ditaruh di museum? Nggak bisa. Kalau museumnya dibangunin di sini nggak apa-apa. Ya saya setuju begitu. Karena agar keluarga juga masih merasa memiliki kedekatan dan energi yang bisa dirasakan oleh keluarga mereka, kan itu juga penting. Tetapi mungkin nanti ada jalan tengah, yaitu dengan cara digitalisasi. Dan itu pun tentu harus memberikan perhatian pemerintah kepada pemilik manuskrip. Setelah itu didigitalisasi, setelah didigitalisasi diamankan itu di museum arsip. Nah, naskah bisa dipegang oleh keluarga Kiai Raden Mas Salim, kemudian diberikan intensif perawatan. Itu dulu tahun 2024 ada dari Kemendak Pusat itu ke kampung saya, Kang Mas Rifki, nyari-nyari manuskrip. Alhamdulillah ketemu banyak manuskrip dari kampung saya. Ada Fathul Mu'in, ada Tafsir Jalalain, ada kitab tasawuf. Itu setelah diinventarisir, kemudian diberikan intensif perawatan setiap bulan. Jadi difoto, Insentif ya? Ya. Ya itulah, pokoknya dikasih uang untuk perawatan. Insentif. Nah, dikasih uang untuk perawatan tiap bulan. Nah, setelah ini itu ada yang dari tahun 1700, ada yang tahun 1800, itu diinventarisir, kemudian dikasih uang perawatan setiap bulan. Nah, itu saya harapkan seperti yang dilakukan oleh Kementerian Agama tahun 2004 itu juga dilakukan kepada manuskrip-manuskrip yang bagaikan inten berlian ini milik Kiai Mas Raden Salim bin Abdul Mughni ini, karena ini adalah salah satu manuskrip primer untuk Wali Songo. Dulu Ketua Les Bumi kita, Profesor Agus Sunyoto, menghabiskan waktunya untuk berjalan mengelilingi Indonesia mencari-cari manuskrip Wali Songo, enggak ketemu yang primer seperti ini. Yang ketemu sama Profesor Agus Sunyoto itu hanya tahun 1800, tahun 1900. Tapi naskah yang 1400 seperti ini dan 1500 tidak ditemukan. Maka ini Les Bumi dan PBNU juga harus memiliki kepedulian, mengaku sebagai penerus daripada dakwah Wali Songo, tapi sanadnya tidak ada yang ke Wali Songo. Lah hari ini sanadnya sudah ditemukan, jelas, orang-orangnya jelas, karena nama-nama dalam sanad itu ada di dalam kitab-kitab setiap masa yang ada di dalam manuskrip-manuskrip yang ada di Cilacap itu, manuskrip Bantarsari ini. Sangat bodoh bangsa yang tidak mau merawat daripada peninggalan leluhurnya sendiri. Apalagi Nahdlatul Ulama sebagai pengklaim daripada penerus dakwah Wali Songo ini harus memiliki kepedulian besar terhadap naskah-naskah Sunan Ampel atau yang kita kenal dengan manuskrip Bantarsari milik dari Kiai Raden Mas Muhammad Salim ini.
Ya, ya. Tapi kalau ke PBNU nggak usah lah kalau saya ya. Soal ya ada nggak enak hati lah sama PBNU ya sementara ini Dan ya. PBNU itu kan apa bersifatnya sifat apa pengurusnya ganti-ganti Kang Mas. Ya, Jadi kan ya kayak sekarang ganti ada dulu lah, Kikin, ganti dulu. sekarang ada Masa ini Kikin tapi saya enggak, kalau ini saya tersinggung ya. Kalau tidak 2025 ada ini nggak ada kali ini. enggak, saya dulu ya izin ya. Ini kan ada yang ceramah itu. Kalau mungkin kalau tidak ada Imam Ubaidillah, kita dalam kurung umat Muslim pribumi tidak akan tahu apa-apa. Itu saya tersinggung itu ya. Tersinggung Itu sekali kan saya lebih itu. itu dulu dia belum sadar. Kalau sekarang udah sadar. Ah masa ya gimana cara Nah, ininya memverifikasinya? Kang Mas Rifki nggak tahu. Sekarang ini kesadarannya sudah menyeluruh di kiai-kiai PBNU bahwa Balawi bukan cucu Nabi. Itu final. Ya. Tapi itu sanad gak usah dikasih ke kiai-kiai kibin yang ada di PBNU atau di mana gitu. Udah mereka pakai sanad Nggak ke Hakim apa-apa. Kodam gitu. Enggak apa-apa. Jangan. Enggak apa-apa. Mau Rois Am, Yai Miftahul Ahyar mau dapat apa namanya sanad ke Sunan Ampel Kuali Songo, itu enggak apa-apa. Tapi lewat saya, kata Yai Salim, Nah, kalau dari PBNU mau harus lewat Yai Iman. Jadi enggak apa-apa. Tapi minta ijazahnya kepada saya. nah gitu. Itu Enggak saya apa-apa, saya setuju. kasih. Setuju Nah, kan kalau begitu? nah, kalau kayak Imat ngasih itu ya saya masih tidak terima gitu. Ya harus ada apanya begitu ya. Ya gimana begitu penebusan tanda kutip dosa sosial atau dosa ruhani gitu ke Muslim pribumi atau Trawali Songo gitu. Kalau saya loh ya, kalau saya kan masih muda, masih suka bertikai gitu. Kalau Kiai kan sudah makomnya Kiai sudah beda. Ya, saya pernah membaca sebuah tulisan tentang psikologi. Orang yang punya dendam itu orang yang apa menguasai peradaban. Hanya orang yang punya dendam, orang yang memahami arti sebuah kemuliaan. Orang yang punya dendam, orang yang memahami arti sebuah harga diri. Jadi dulu itu orang-orang yang merasa dijajah itu orang yang punya dendam itu, orang yang punya harga diri. Orang yang tidak hanya mencari sebuah kenyamanan dan ketentraman, tapi mereka membutuhkan dalam hidup itu adalah sebuah harga diri itu. Dan itulah setiap masa akan selalu ada. Tapi kita tidak boleh memaksakan orang lain untuk seperti itu. Iya, saya enggak maksa, cuma memberi gagasan. Enggak boleh gitu kalau saya. Kecuali datang Oke, Kang Mas, baik-baik. rupanya ini sudah setengah 10 ini. Ya, nanti kita lanjutkan di podcast berikutnya Ya, karena masih ada beberapa poin sebelumnya. Terima kasih Kiai Mat, terima kasih teman-teman yang turut menonton sama-sama. dan berkomentar. Saya mohon maklumnya tidak bisa dibacakan satu persatu ya, tapi Kiai Mat membaca insya Allah. Saya juga membaca. Terima kasih Kiai Mat. Saya undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.